Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Hari ini kita membahas tentang kendala. Biasanya kalau kita menanam pala itu diserang dengan hewan ternak atau hewan liar seperti babi. Kalau penanaman yang baru, biasanya kalau kita menanam pala itu diserang dengan hewan ternak atau hewan liar seperti babi. Kadang-kala juga ada di halaman rumah atau di kebun, itu diserang oleh hewan ternak kambing, dimakan daunnya ya. Kalau babi biasanya memakan batangnya. Nah, semuanya itu simak dalam video berikut. Simak baik-baik ya. Oh ya teman-teman, sekarang lagi banyak perluasan tanaman pala di berbagai daerah. 500 juta benih tanaman perkebunan, salah satunya adalah komoditi pala. Nah, ini yang dipertanyakan dari petani, bagaimana kok tanaman pala saya diserang oleh hewan ternak atau hewan liar seperti babi, dimakan semuanya lalu mati. Nah, solusinya seperti apa teman-teman? Nah, ini ikuti tutorialnya. Kalau untuk kambing, biasanya kalau di kebun-kebun dekat pemukiman, biasanya dimakan kambing ini daun pala. Dan jangan biarkan ternak kambing berkeliaran di kebun. Jika Anda biarkan, maka daunnya dimakan habis dan bisa mematikan tanaman pala ini. Nah, kalau untuk kambing sebenarnya agak simpel dan mungkin sudah banyak yang tahu. Kotoran kambing, tapi saya tidak mengambil sampelnya. Kotoran kambing kita cairkan lalu kita semprotkan di tanaman, tapi biasanya yang dimakan oleh kambing itu yang bagian daun, tanaman yang masih jaraknya paling 40 cm 30 cm. Nah, itu dimakan semua daunnya maka mati. Nah, caranya kita cairkan kotoran kambing lalu kita semprotkan di tanaman, di daunnya. Kambing akan merasa jijik. Nah, lalu yang berikut teman-teman, ini tanaman yang masih umur 1 tahun, ketika ditanam di lahan di perkebunan diserang sama hewan liar seperti babi. Nah, solusinya teman-teman, salah satu yang disering oleh petani yang dari Gorontalo, dan saya sudah konfirmasi juga ke beberapa petani, ternyata ini benar, dengan mengambil bambu atau yang disebut dengan Sulawesi sebutannya adalah bulu. Bambu teman-teman ya, bambu ini ya, bambu ya. Saya sudah potong tadi, sudah persiapkan, dan saya sudah belah juga. Nih, saya sudah belah. Nah, caranya kita rapikan ya. Biasanya di bawah yang diserang. Nah, ini kan tinggi, jadi Anda tinggal sesuaikan saja bambunya. Nah, setinggi 1 meter mungkin karena bambunya cuma sependek ini. Nah, jadi ini salah satu praktek. Lalu kita ikat. Nah, itu dihindari sama ternak hewan babi. Nah, biasanya babi juga itu takut akan bambu ini, karena biasanya bambu kalau begitu dimakan, begitu dirusak, di sini ada semacam karena bambu bisa melukai mulutnya teman-teman. Nah, bambu juga Anda cocokkan. Jadi kalau batangnya masih kecil, bisa ambil bambu yang kecil, yang ukuran kecil, yang ya diameternya 2 cm, lalu Anda lingkarkan. Atau bisa jadi bambu yang berdiameter 6 cm. Jadi semuanya tergantung di Anda, di mana bahan itu Anda akan mudah peroleh. Oh ya teman-teman, terkait dengan pertanyaan kemarin, bagaimana cara pemupukan tanaman pala sebenarnya? Nah, biasanya petani pemula yang bertanya tentang hal ini.
pala sebenarnya kami di Maluku Utara atau di Ternate itu belum memerlukan pemupukan, tetapi yang namanya tanaman tetap memerlukan pemupukan. Nah, barangkali di daerah Anda tanahnya kurang subur atau barangkali ingin melengkapi berbagai macam nutrisi tanaman pala, maka saya sarankan dapat memakai pupuk yang banyak mengandung nitrogen dan kalium. Sedangkan pupuk sekarang kan paling banyak pupuk majemuk yang banyak mengandung pupuk NPK. Silakan saja memakai pupuk NPK seperti Ponska, tetapi unsur P-nya di bawah. Silakan Anda mencobanya. Sedangkan cara pemupukannya adalah tanaman pala adalah tanaman tahunan. Ketika melakukan pemupukan tanaman itu biasanya sesuai dengan jarak tajuk. Jadi kalau dari batang ke tajuk ini kurang lebih 60 cm, maka Anda gali di bagian sini, lalu Anda taburkan secara merata, Anda tutup kembali. Nah, bagaimana dengan tanaman pala umpamanya baru umur 1 tahun? Umur 1 tahun kan tajuknya barangkali baru 30 cm atau 20 cm, maka Anda gali di bagian situ, melingkar, lalu ditaburkan, ditutup kembali. Oke, karena pupuk nitrogen itu untuk pembesaran daun, lalu untuk fosfor itu adalah untuk penguatan batang, sedangkan untuk kalium itu adalah pembungaan. Jadi dalam tahap ini tanaman pala belum memerlukan pembungaan, masih memerlukan kekuatan batang dan pembentukan daun. Oh ya, untuk pemupukan Anda juga dapat memanfaatkan pupuk organik, pupuk kompos, dan berbagai pupuk alami yang dapat Anda manfaatkan. Anda gali selebar tajuk. Contoh, lebar tajuk tanaman 60 cm apa 1 meter, maka Anda gali di bagian situ, tapi Anda jangan gali keliling karena capek. Anda gali lubang 50 kali 50, lalu Anda pupuk di sebelah kiri dan kanannya. Dalam hal pemupukan dengan pupuk kompos, Anda dapat memanfaatkan kotoran-kotoran hewan seperti kotoran kambing, kotoran sapi, tapi yang seharusnya yang sudah terfermentasi. Apabila belum terfermentasi atau belum kering, maka perlu Anda keringkan dulu, karena ditakutkan jangan sampai dapat meracuni tanaman. Nah, berarti Anda dapat meminimalisir atau mengurangi kebutuhan pupuk majemuk seperti pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Oh ya, dalam hal penanaman pala itu sebenarnya kalau saya lihat itu kebanyakan petani menanamnya dengan jarak tanam 5 kali 6, 5 kali 5, 6 kali 6. Kalau saya sarankan sebetulnya 7 kali 7 bahkan sampai 9 kali 9, tergantung kesuburan tanah. Karena biasanya tajuk tanaman pala kalau sudah berumur 50 tahun, maka dia akan melebar 3,5 sampai 4 meter. Nah, kalau sebelah kiri 4 meter, lalu sebelah kanan 4 meter, berarti lebar tanaman 8 meter. Nah, kalau Anda bagi 6 kali 6, maka kiranya sudah saling ketemu tajuk pala ini. Ini kalau pala sudah berumur 50 tahun. Jikalau Anda tanam 6 kali 6, lalu pada saat 40 tahun tajuknya sudah mulai ketemu, bahkan sudah mulai bersinggungan, biasanya Anda merasa sayang untuk menebang pohon yang lainnya supaya penyinaran matahari menjadi rata. Nah, dengan demikian lebih baik Anda siapkan jarak tanam 8 kali 8, 7 kali 7, 8 kali 8, bahkan 9 kali 9 kalau perlu. Oke, demikian dulu tutorial kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share videonya. Dan masih tetap dengan kelanjutan teman-teman pala untuk konten-konten berikutnya teman-teman. Oke, saya akhiri dan sampai jumpa. Bye-bye.